Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Anggara, kelas 19 4A 28, kelompok 3. Kepada yang terhormat Ibu Yuri Rahayu, MKom. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tema proyek yang kami angkat, yaitu tentang hubungan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas terhadap tingginya angka kecelakaan. Kelompok kami terdiri dari Dery Priyadi, Arya Anggara, Said Muhammad Rusdi, dan Muhammad Fauzi Malik. Abstraksi. Seperti yang kita ketahui, kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena yang sering terjadi, terutama di kota-kota besar, mulai dari kecelakaan lalu lintas ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa, hingga kecelakaan lalu lintas berat yang menelan korban jiwa. Jumlah korban jiwa yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas berat akhir-akhir ini menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia. Latar belakang dari tema yang kami angkat ini karena ketertiban lalu lintas pengguna jalan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Apalagi ketertiban lalu lintas berkolerasi pada keamanan kolektif yang berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Saya Said Muhammad Rusdi akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami ambil adalah metode penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Alasan penelitian kualitatif karena kami memperoleh data melalui internet, yaitu dari website resmi dinas terkait. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan. Analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan data dengan cara mengorganisasikan data dan menyebarkannya dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain, atau dengan kata lain secara induktif. Diagram Alliot. Nah, pertama yang kami lakukan adalah pencarian tema, yaitu menentukan tema apa yang akan diambil dalam penelitian kami. Lalu menentukan judul, lalu mencari data dengan metode pustakaan, lalu mengumpulkan data yang telah diperoleh, mengumpulkan data dan informasi yang telah diperoleh, lalu membuatnya menjadi sebuah laporan, lalu kita lakukan pembahasan. Nah, dari pembahasan ini diambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Hasil pembahasan dari penelitian kami adalah kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor yang saling berinteraksi, yaitu faktor pengemudi atau manusia, lalu lintas, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Hasil dan pembahasan. Faktor manusia. Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan.
Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarainya, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal, setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat inteligensia, dan karakter yang berbeda-beda. Beberapa kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut. Pertama, pengemudi mabuk atau drunk drive, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan seperti narkotika dan sejenisnya. Yang kedua, pengemudi mengantuk atau lelah, yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kurang waspada serta kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di jalan. Yang ketiga, pengemudi lengah, yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terbagi konsentrasinya karena melamun, mengobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan kiri, dan lainnya. Keempat, pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil, unskilled driver, yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya, dan sebagainya. Selain pengemudi, pemakai jalan lainnya seperti pedestrian atau pejalan kaki juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan. Terima kasih kepada rekan saya, Said Muhammad Rusli. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dery Priyadi, akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu yang kedua adalah faktor jalan. Dalam hal ini, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometri jalan, pagar pengamanan di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakaian jalan, terutama bagi pengguna jalan itu sendiri. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang pertama yaitu kerusakan pada permukaan jalan. Misalnya, terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi. Untuk yang kedua, konstruksi jalan yang rusak atau tidak sempurna, misalnya letak bahu jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit. Untuk yang ketiga adalah geometri jalan yang kurang sempurna, misalnya subrevelasi pada tikungan terlalu curam atau terlalu landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit, kombinasi alignment vertikal dan horizontal kurang sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya faktor kendaraan. Untuk yang ketiga, faktor kendaraan. Kendaraan itu sendiri dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak ada aturan adapun sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut. Pertama, perlengkapan kendaraan. Dalam hal ini, alat-alat rem tidak baik kerjanya atau tidak berfungsi seperti blong. Alat-alat mengemudi tidak baik kerjanya, ban atau roda kondisi kurang baik, atau ban pecah, as muka atau belakang patah. Untuk kedua, penerangan kendaraan. Tidak memenuhi aturan penerangan, menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain. Untuk yang ketiga, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, kendaraan diberi muatan berlebih, kapasitas, atau overload.
Untuk yang keempat adalah faktor alam atau lingkungan. Faktor alam antara lain faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Contohnya seperti hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang khususnya di daerah pegunungan. Angka kecelakaan. Dari Badan Pusat Statistika atau BPS tercatat pada tahun 2018 kendaraan yang mengalami kecelakaan sebanyak 109.215 kasus. Jumlah ini naik 9,60% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 104.327 kasus. Korban yang meninggal antara lain 29.472 jiwa, luka berat 13.315 jiwa, dan luka ringan 130.571 jiwa. Nah, di sini tabel kecelakaan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Antara lain ya sebagai berikut. Yang di sini ada dari Polres Bogor sampai dengan untuk yang kedua tabel kecelakaan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Polres Banjar. Baik, terima kasih kepada rekan saya dari Priadi yang telah menjelaskan hasil dan pembahasan sebelumnya. Saya Muhammad Fauzi Malik. Di sini akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Untuk selanjutnya, tabel kecelakaan di Sukabumi pada tahun 2018. Untuk di Sukabumi, pada kecelakaan tahun 2018 bulan Januari sampai bulan Desember terdiri dari mobil penumpang, mobil barang, bus, sepeda motor. Untuk bulan Januari, kecelakaan Sukabumi berjumlah 26. Untuk Februari berjumlah 22. Untuk bulan Maret berjumlah 21. Untuk bulan April berjumlah 8. Untuk bulan Mei berjumlah 21. Untuk bulan Juni berjumlah 18. Untuk bulan Juni berjumlah 23. Untuk bulan Agustus berjumlah 36. Untuk bulan September berjumlah 16. Untuk bulan Oktober berjumlah 17. Bulan November berjumlah 6. Dan bulan terakhir 26. Jumlah keseluruhan di kecelakaan di Sukabumi pada tahun 2018 berjumlah 240. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari hasil makalah yang kami teliti, bahwa angka kecelakaan di Indonesia pada tahun 2018 masih sangat tinggi, khususnya di Provinsi Jawa Barat dengan kasus 6.861, dan untuk Sukabumi sendiri tercatat 240 kasus. Dikarenakan yang telah tadi dijelaskan oleh rekan saya, yang pertama faktor dari manusia itu sendiri, yang kedua faktor jalan, yang ketiga faktor kendaraan, yang keempat faktor alam atau lingkungan. Baik, sekian penjelasan dari metode penelitian kami yang berjudul Hubungan Kesadaran Masyarakat dalam Berlalu Lintas terhadap Tingginya Angka Kecelakaan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.